lelaran metode terbuka. Dari sini ada XR plus 1 sama dengan GXR, dimana R-nya ini dari 0 sampai seterusnya. Nah, R ini berarti iterasi ya. Kemudian G ini berarti fungsi baru. Jadi nanti diketahui fx ya, kemudian kita cari XR plus 1 ini dianggap sebagai fungsi G XR. Oke. Nah, untuk metode terbuka ini kita diminta untuk menerka sebuah nilai awal ya, x0. Ini untuk menghitung x1, x2, x3 dan seterusnya. Yang mudah-mudahan ini konvergen ke akar sejati S sedemikian sehingga fs hampir mendekati 0 ya, dan S hampir mendekati fs. Nah, kondisi berhenti lelaran, jadi lelaran ini berhenti jika jarak antara XR plus 1 dengan XR ini kurang dari epsilon. Nah, yang termasuk dalam metode terbuka ada 3, yaitu yang pertama metode lelaran titik tetap, yang kedua metode Newton-Raphson, dan yang ketiga metode Secant. Kita mulai dari metode lelaran titik tetap. Nah, metode ini kadang-kadang dinamakan juga metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode sulih beruntun. Perhatikan di sini ya. Jadi pertama kita menyusun persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Jadi kita mencari persamaan lain. Oke. Atau nanti kita lihat contohnya ya. Lalu bentuknya menjadi prosedur lelaran seperti ini. Oke. Terkalah sebuah nilai awal x0, lalu hitunglah x1, x2, x3 dan seterusnya. Nah, ini sama seperti tadi ya, dengan syarat ini dia berlelaran jika jarak antara XR plus 1 dengan XR ini kurang dari epsilon, atau ini XR plus 1 ya, kurang XR dibagi dengan XR plus 1 ini kurang dari delta. Ini untuk epsilon sama deltanya kita yang menentukan ya, atau soal yang menentukan nanti. Contoh ini aja langsung biar lebih paham. Ini pertanyaannya mencari akar persamaan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurangi 2x kurangi 3 sama dengan 0. Kalau ini kalian akar biasa, nanti kalian akan menemukan akarnya. Tapi kita kan ini hanya soal mudah ya. Nanti kita kerjakan dengan menggunakan ini metode terbuka. Di sini sudah ditentukan epsilonnya, yaitu ini dilihat ada 1 kali 10 pangkat negatif 6. Oke. Cara menyelesaikannya, tadi kan yang di awal kalian diminta untuk membentuk membuat fungsi baru, ya kan? Ini kan namanya fungsi fx ya, fungsi fx, ini ada x-nya kan. Nah, sekarang kita ubah. Ini kan ini ya. Nah, kita ubah nanti dalam bentuk x sama dengan, ya itu nanti adalah fungsi baru. Contoh yang ini yang pertama ya, kita ubah jadi seperti ini. Dilihat ini, yang mana x kuadrat kurangi 2x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, x kuadratnya yang tetap di sini, ini negatif 2x kurangi 3 pindah ruas, nanti jadinya ini 2x plus 3. Kemudian nanti ini x saja ya, x kuadrat jadi x saja, berarti yang ruas kanan di akar. Ini akar 2x ditambah 3. Berarti prosedur lelarannya adalah ini, XR plus 1 sama dengan akar 2XR ditambah 3. Nah, ambil terkaan awal x0 sama dengan 4. Ini contoh, dia kan mengambil terkaan awal 4. Kalian mau mengambil terkaan berapapun nanti terserah. Oke. Nah, kita lihat tabel lelarannya. Dilihat bagaimana cara kerjanya di sini. Terkaan awal dia 4 ya, berarti ini kan iterasi yang pertama, x0. Ini 4. Ini belum ada jaraknya ya. Kemudian iterasi yang pertama. Nah, kita mencari ini kita ingin mencari
XR plus 1. Caranya bagaimana? Nah, ini kita inputkan 4 tadi ke dalam ini, persamaan ini tadi, ya. Persamaan ini yang baru. Ini. Berarti kan 2 kali 4, 8 ditambah 3, 11, kemudian di akar. Oke, ini kalau ini menggunakan Excel, saya rasa bisa, ya. Nanti langsung di sini, ini berarti jarak atau selisih antara ini XR dengan XR plus 1. Berarti jarak antara nilai sebelumnya sama yang ini X1 ya. X0 dengan X1 jaraknya adalah sekian. Nah, Bu, kenapa saya kok ngomong jarak ini ya, ada tanda nilai mutlak ya, jadi kan entah nanti yang XR atau XR plus 1 yang lebih tinggi, nanti tetap dia hasilnya akan selalu positif. Oke, ini dilanjutkan, berhenti sampai kapan? Dilihat yang sebelah sini, ini dia sampai di 1 kali 10 pangkat negatif 6. Dilihat kalau yang ini kan masih belum bisa, jadi harus tambah satu lagi, tambah satu iterasi lagi, nanti jadinya ini. Berarti, nah ini dia hampiran akarnya X sama dengan 3. Dia di sini dia kan awalnya 4, dia nanti jadi 3. Ini namanya konvergen monoton, karena dia menuju ke akar sejatinya. Oke, yang kedua, sekarang kita bisa mengubah lagi tadi ya, fungsi baru. Kita bisa membuat fungsi baru lagi dari ini fungsi fx ya. Ini sekarang yang mau kita rubah adalah yang ini. Ini kita perhatikan, berarti min3 benar ruas jadi 3 ya. Kemudian ini x kuadrat kurangi 2x. Ini kan sama-sama ada x ya, kita pakai sifat distributif perkalian ya. Jadi x sama x ini taruh sini, nanti ini tinggal x kurangi 2 ini ya. Berikutnya x kurangi 2 jadi benar ruas, jadinya x sama dengan 3 dibagi x kurangi 2. Jadi kan seperti ini. Ini kan adalah fungsi barunya ya. Oke, berarti prosedur lelarannya adalah seperti ini. Jadi tadi kan tekanan awal adalah 4 ya kan. Berarti di sini nanti gini, x0 nya kita mulai dari 4, berarti 4 kurangi 2 sama dengan 2, berarti 3 dibagi 2 hasilnya berapa? Itu nanti jadi xr plus 1 atau nanti di sini. Jadi ini awalnya kan x0, berarti yang ini jadi x1 ya. 0 plus 1 kan 1. Nanti kalau ini hasilnya tadi berapa? 3/2 kan? Nanti ini jadi di sini x, kalau ini x1 berarti ini nanti jadi x2. Begitu dan seterusnya. Sama seperti ini ya. Dilihat. Nah, setelah itu nanti ini kalian lanjutkan sampai sesuai dengan epsilon yang tadi di awal. Di awal soal. Nanti dia hasilnya akan jadi seperti ini. Ya. Nah, ini dia berhenti di iterasi ke-17. Oke, di sini berarti hampir akalnya x sama dengan negatif 1. Ini konvergen berosilasi. Kenapa? Karena dia ini terkadang dia lebih tinggi, terkadang lebih rendah ya, lebih kecil daripada hampiran akarnya. Kalau tadi kan tidak konvergen monoton karena dia langsung menuju ke akarnya, kalau ini kan tidak ya. Jadi kadang dia lebih besar, kadang juga lebih kecil daripada akarnya. Itu namanya konvergen berisolasi. Nah, yang satunya ini, nah ini yang diganti adalah yang ini saja. Jadi ini saja ya.
jadinya X sama dengan negatif X kuadrat negatif X kuadrat ditambah 3 dibagi negatif 2. Nanti sama-sama dibagi dengan negatif ya, atau dikalikan dengan negatif 1, jadinya seperti ini. X kuadrat kurangi 3 dibagi dengan 2. Tetap terkan awal kita adalah 4 ya. Nanti kalau kalian lihat di sini ini hanya sampai iterasi yang keempat saja. Ya, sampai iterasi keempat saja, ternyata ini jaraknya dia semakin menjauh. Nah, kalau semakin menjauh seperti ini berarti lelarannya divergen. Berarti kita tidak bisa menemukan akarnya. Jadi akarnya tadi adalah negatif 1 dan 3. Seperti itu ya. Oke, jadi ini kadang-kadang lelaran konvergen, kadang-kadang divergen. Nah, adakah suatu tanda bagi kita untuk mengetahui kapan suatu lelaran konvergen dan kapan divergen? Sini, misalkan Gx dan Gx X menerus di dalam selang AB ya. Ini antara S kurangi H sampai S plus H, jadi nanti ini ada jaraknya H ya, yang mengandung titik tetap S dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut. Nah, ini dalam selang ini, ada dalam selang ini ya, dipilih nilai awal X0 jika turunannya kurang dari 1 untuk semua X anggota selang AB, maka lelarannya ya, lelaran XR plus 1 sama dengan GXR akan konvergen ke S. Nah, pada kasus ini S disebut juga titik atraktif jika turunan pertamanya lebih besar dari 1. Ini nilai mutlak ya, jadi kita tidak memperhatikan positif maupun negatifnya ya. Jadi kalau dia kita mutlakkan ya, turunannya kita mutlakkan, nanti hasilnya dia lebih besar dari 1 untuk semua X anggota dari selang ini AB, maka lelarannya itu akan divergen dari S. Di sini ada contohnya. Oh sorry, ini oke, kita lihat lagi nih. Oke, semoga kalian masih ingat cara menurunkan. Oke, di sini ini kan ini ya, jadi dia Gx-nya adalah akar 2x plus 3. Ini kan ya. Nah, ini kalian turunkan. Kalian coba turunkan. Ini nanti kan jadinya turunannya adalah kita pakai aturan rantai ya. Aturan rantai berarti 2x plus 3 dipangkatkan setengah. Nanti jadinya setengah ya dikali dengan 2x plus 3 dipangkat setengah kurangi 1, ini berarti kan negatif setengah, terus dikali dengan turunannya di dalamnya sini, berarti dikali dengan 2. Berarti setengah kali 2 sama dengan 1 ya, berarti 1 berarti habis ya, berarti tinggal 2x plus 3 pangkat negatif setengah atau 1 per akar dari 2x plus 3 itu. Oke, dilihat di sini. Kalau seperti itu, nah turunannya seperti itu ya. Jadi kalau kita nanti masukkan di dalam selang ini tadi ya, nanti dia turunannya akan menghasilkan antara 0 sampai 1. Nah, ini. Jadi nanti kalau tadi kalian turunkan ya, kemudian kalian inputkan selangnya. Tadi di sini ada selangnya kah? Kalau ada selang, nanti itu kalian inputkan selangnya.
Jadi nanti hasil turunannya ya, atau kalau masukkan jam 4, kalian masukkan nanti hasil turunannya dia akan antara 0 sampai 1, berarti nanti lelarannya ke konvergen monoton. Bisa coba dihitung ya. Nanti hasil percobaan kalian tadi, ini kan saya tidak mencobakan ya. Jadi nanti ini saya buat sebagai tugas kepada kalian untuk mengecek apakah benar dia seperti ini, konvergen monoton, konvergen berosilasi, atau divergen ini divergen monoton atau divergen berosilasi ya. Nanti itu kalian cek. Oke, kalau ini hanya gambarannya saja ya untuk kurvanya. Nah, ini sudah ada, ternyata ada analisisnya, berarti saya nggak bisa jadi tugas ini ya. Ini seperti yang saya katakan tadi kan ya, tebakan awalnya 4, kemudian nanti hasilnya ini. Jadi kan dia kurang dari 1. Tadi kan kalau dari antara 0 sampai 1 dia berarti konvergen monoton. Gitu ya. Ya ini dimasukkan tadi, kalau diturunkan jadi sekian. Nanti kalau diinputkan 4, nanti hasilnya sekian. Ya. Berarti dia ini konvergen juga karena dia kurang dari 1. Nah, sedangkan ini dia lebih besar dari 1. Kalau ini diturunkan nanti jadi dia divergen. Oke. Untuk tugas tadi tidak jadi ya. Kesimpulannya ada 2 hal yang mempengaruhi ke konvergen prosedur lelaran, ini bentuk formulanya dan pemilihan tebakan awal. Jadi ini yang harus kalian perhatikan. Ya, bagaimana Bu kita bisa memilih tebakan awalnya? Nah, itu bisa jadi tergantung soal atau saya meminta kalian yang menentukan tebakan awal. Oke. Kalau ini hanya contoh lainnya saja ya. Kalian nanti bisa melihat di bukunya sama aja ya, tidak perlu saya jelaskan. Oh ya, ini jadi gini, di sini tidak seperti yang tadi ya. Jadi ini kita menentukan dulu sebelum kita melakukan proses prosedur lelaran, kita menentukan apakah rumusnya tadi, rumus baru tadi, formula baru tadi itu bisa menuju ke konvergenan atau bukan. Nah, caranya seperti tadi, dicari turunannya. Ya, jadi ini yang pertama ada yang 2, ketiga ini ya bentuknya. Ini bentuk bersama-persamaannya. Nah, ternyata yang pertama ini setelah dihitung ternyata dia, nah ini berarti karena hasilnya lebih besar dari 1, maka nanti dia ada selang ya. Nah, ini ada di dalam selang 1,2. Jadi ada selangnya ya. Karena ada selangnya, maka kita bisa langsung menentukan ya. Kalau kita masukkan ke input sini kan nanti hasilnya pasti lebih besar dari 1. Kemudian kalau yang rumus yang kedua, ternyata di sini kalau kalian inputkan ya antara selang 1 sampai 2, nanti hasilnya juga akan lebih besar dari 1. Nah, berarti kedua prosedur lelaran ini ya, formula baru ini tidak kita gunakan dalam prosedur lelaran. Nah, kalau
pakai prosedur lelaran yang ketiga ini ya, sini nanti dia akan ke sini dia. Nah, nanti ini bisa berhenti kemana nanti bisa kalian tentukan di sini. Oke, kalau ini kan hanya menunjukkan bahwa nanti kalau iterasinya diteruskan sekalipun nanti dia akan X-nya akan menuju ke sini. Nanti ini kalau sudah sampai 45, 46, 47 dan seterusnya nanti dia tetap akan seperti ini. Kalau mau diuji coba silakan di Excel. Nah, sekarang ini ada, tadi kan sudah prosedur nilainya ada 3 ya, sekarang lagi karena dia kan pangkat 3. Oke, nah ini prosedur lelaran yang keempat, kita cek dulu apakah dia bisa menuju convergen atau tidak dengan selang 1 sampai 2 ya kan. Nah, ini terlihat bahwa ya setelah kita turunkan kemudian kita inputkan ya tadi selangnya antara 1 sampai 2. Nah, ini ternyata kita memperoleh ini turun pertamanya ini kurang dari 1, berarti kan konvergen ya. Oh sorry, ini dia soalnya benar ini loh ya, soalnya benar ini seharusnya sama ini. Oh ya, ini berarti kita nyari yang lainnya ini ya. Ini dia memilih tebakan awalnya adalah 0,5 agar lelarannya konvergen. Nah, tapi kalau tebakan awalnya 1,5 dan 2,2 memang nilainya lebih besar dari 1, berarti kan tidak konvergen ya hasilnya ya. Tapi lelarannya masih tetap konvergen. Namun tebakan awalnya ini sama dengan 2,7 terlalu jauh dari titik tetap sehingga lelarannya divergen. Jadi titik tetapnya kan ini ditentukan ya, titik tetapnya S sama dengan 0,4.